Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dahulu kita masih ingat bahwa ibadah hukum asalnya adalah haram, maka tidaklah disyariatkan ibadah illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh, kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, janganlah sekali-kali kita beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil yang jelas baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan kita tahu pengertian ibadah ini tidak hanya ritual-ritual yang sifatnya lokal, maksudnya sempit, tetapi ibadah ini bermakna luas. Syekhul Islam menjelaskan, huwa ismun jami', dia adalah kata benda yang bersifat global. Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Minal aqwal wal af'al. Ibadah itu bisa berupa ucapan ataukah perbuatan. Jadi ucapan itu saja sudah termasuk ibadah, maka berhati-hati di dalam ucapan. Saat kita berucap yang baik, memberi nasihat, maka itu nilainya ibadah dan berpahala. Tapi sekali orang berucap yang jelek, yang dia tidak sadari, ucapan kotor, karena tersentuh hatinya, ya, dia dibully dan lain sebagainya, kemudian ia membalas dengan tutur kata yang kotor dan kasar, yang tidak disukai oleh Allah, maka ini bermaksiat kepada Allah. Ibadah baik berupa ucapan ataukah perbuatan. Al-zahirah wal batinah. Ibadah itu pula baik yang bersifat zahir atau batin. Maksudnya yang bisa kita lihat ataukah yang tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat ya seumpamanya salat, haji, ya, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Dan ada ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ibadah yang tidak bisa dilihat itu batin, ya, hati. Maka hati kita juga bisa beribadah dan juga bisa bermaksiat. Seperti contoh ibadahnya hati adalah dengan apa? Niat. Ya. Niat itu adalah amalannya hati. Ya. Niat itu amalannya hati. Maka bagi ibadah itu bukan hanya untuk zahir saja, tapi bagi pula untuk batinnya. Seperti halnya untuk berpuasa, ya, semalam atau tadi pagi sebelum kita sahur itu kita berniat di dalam hati kita. Maka niat itu adalah ibadah. Kita mau haji, ya, nggak punya uang, kemudian kita berniat dan mulai nabung, maka nabungnya itu adalah ibadah zahir, niatnya itu adalah ibadah batin. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dengan perkataan yang baik dan bagus tentang bab bahwa ibadah hukum asalnya adalah haram. Apa kata beliau? Bahwa inti agama ini berporos pada dua perkara. Inti agama itu berporos pada dua agama. Maka bila mana agama kita ingin baik, kita bangun agama kita pada dua poros ini. Yang pertama, alla na'budu illallah, ya. Alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la na'budu illa bima syara'. Wa la na'budu illa bima syara'. Dan tidak pula kita beribadah kepada Allah, wa la na'buduhu, dan tidak pula kita beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. La na'budu
tidak boleh kita beribadah kepada Allah, la na'buduhu, tidak boleh kita beribadah kepada Allah bil bid'ah, dengan kebid'ahan. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan mengada-ngada. Ya. Karena apa tadi? Ibadah itu hukum asalnya haram kecuali ada dalilnya, ada perintah dari Allah dan Rasul. Ya, athar sahabat, ijma' para ulama dengan pondasi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, maka yang kita ikuti dia. Maka selebihnya, bila mana kita melakukan ibadah di luar konteks nas, dalil Al-Quran atau Sunnah, ijma' para ulama, maka ibadah itu beresiko tertolak. Ya, maka jangan mengada-ada di dalam ibadah. Mungkin orang sebagiannya mengatakan, lah, ini kan perkara baik, masa iya perkara baik tidak boleh dilakukan? Maka perkataan perkara baik itu harus didasarkan pada dalil. Ya, tidak boleh baik itu menurut kacamata subjektivitas. Ya, kacamata sendiri, sedangkan ilmu kita masih dangkal. Begitu banyak orang yang misalkan berzikir, ya berzikir itu baik, perintah dari agama, dan itu adalah ibadah. Tetapi kemudian berzikirnya ini dengan syarat begini, dengan jumlah sekian yang tidak ada dalilnya, maka hati-hati. Ini juga bisa terjatuh pada perkara yang disebut dengan ibadah yang dibuat-buat. Ya, maka perkara ibadah yang dibuat-buat itulah yang kita kenal dengan bid'ah. Kita ulangi, perkara yang dibuat-buat di dalam agama, yakni ibadah, itu adalah bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkaranya ada dua. Yang pertama adalah alla na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wala na'budu illa bima syara'a, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah kepada Allah ini didasari dengan syariat. Nah, perkara ini didasarkan kepada dalil-dalil. Ya, berdasarkan kepada dalil-dalil. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menetapkan bahwa menetapkan hukum dan syariat itu hanyalah haknya Allah. Jadi membuat hukum itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara mutlak dan global. Karena memang ada hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Qur'an itu yang sifatnya ijmali, sifatnya global. Maka bisa dirinci dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di sana ada kajian terhadap hadis. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa mengenai kaidah ini, ya, kaidah bahwa menetapkan syariat hanyalah haknya Allah, maka Allah sendiri yang menjelaskan tentang dalil tersebut. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Am lahum, apakah mereka memiliki syuraka'a, yakni sekutu-sekutu atau sesembahan-sesembahan, syara'u lahum, yang telah atau yang mereka syariatkan untuk diri mereka sendiri, minad din, dari perkara agama, ma lam ya'zam bihillah, dari sesuatu yang Allah tidak syariatkan, tidak diizinkan oleh Allah. Jadi ada orang menyembah berhala, patung, ya. Dahulu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Kalau sekarang juga ada banyak sekali patung, ya. Berhala-berhala sekarang jumlahnya mungkin variannya lebih banyak. Ya. Pohon-pohon jadi berhala, gunung, laut atau penunggu laut, ya, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ini sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka apakah saat mereka menyembah itu ada perintah atau dalilnya atau tidak? Inilah hujjah. Di mana saat mereka melakukan itu tidak ada dalil satupun. Maka peribadatan kepada hal-hal tersebut dilarang. Ya, karena hukum asal ibadah adalah haram. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam kepada orang-orang yang melakukan amal peribadatan dan kemudian mereka menganggap itu ibadah padahal tidak ada dalilnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa fadlihi jahannama wa sa'at masira. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul",
Dan barang siapa yang menentang Rasul. Nah, ini. Dan barang siapa yang menentang Rasul. Ya, orang yang menentang Rasul, otomatis dia menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Syarat ibadah ada 2 tadi. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mencontoh Rasul. Barang siapa yang menentang Rasul, dia menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas atau setelah datang bayan, penjelasan yang nyata atau kebenaran, al-huda, dari suatu petunjuk, sesudah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia juga mengikuti jalannya yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Apa jalannya orang-orang mukmin? Mengesahkan Allah. Tapi masih banyak orang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi masih menyekutukan Allah. Ya, buka KTP-nya, agamanya Islam. Dia berdagang dan menginginkan dagangannya laris, dia datang ke suatu tempat menemui seorang dukun, misalkan saja, ya. Kemudian dia meminta ritual tertentu dan dia melakukan ritual tersebut di tempat tertentu. Kemudian betul dia menjadi orang kaya sesudahnya, maka sungguh ini adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan jalannya orang-orang mukmin, yakni jalannya orang-orang yang mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang menentang Rasul dan juga berpaling dari jalannya orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami berikan keleluasaan kepadanya menuju kesesatan. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah menuju jalan kesesatan. Wa fadlihi jahannam, dan kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil yang pertama, bahwa ibadah itu harus disesuaikan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Kedua, dalil yang memerintahkan untuk mengikuti wahyu. Jadi mengapa kita beribadah harus berdasarkan nas, harus berdasarkan dalil, tidak boleh mengada-ada? Karena saat kita melakukan ibadah harus berdasarkan dalil dalam mengamalkannya. Dan berpegang teguh kepada Al-Quran, didasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 3. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ittabi'u. Nah, ini perintahnya jelas. Ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum, apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mir rabbikum, yakni apa yang diturunkan dari Rabbmu, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dari selain panduan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan petunjuk berupa at-taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara kisah dalam sebuah riwayat yang panjang, ya, hadis riwayat Bukhari nomor 5063. Hadis riwayat Bukhari nomor 5063. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan datang 3 orang laki-laki menjumpai atau menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 orang menjumpai rumahnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya tentang ibadahnya atau amal ibadahnya Rasulullah. Maka para istri Nabi menjelaskan tentang ibadahnya Nabi yang begitu luar biasa. Ya, dan kita tahu dan tidak meragukan lagi ibadahnya Nabi sulit untuk kita saingi. Dan setelah mereka mendengarkan perkataan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengatakan, wah, kita bukan apa-apanya dengan Nabi. Kita heran, ya, Nabi yang maksum, tercegah dari dosa saja ibadahnya seperti itu, kita nggak bisa menyaingi. Tapi kemudian mereka berusaha untuk menyamai Rasulullah SAW. Satu di antara mereka dari 3 orang ini mengatakan, saya akan berpuasa, saya akan sholat malam dan tidak akan berhenti. Ya, saya akan sholat malam dan tidak akan berhenti. Yang kedua, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi seorang wanita.
Kenapa? Karena apabila disibukkan dengan wanita, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang ini berusaha untuk menyamai ibadahnya Rasul dengan melakukan hal-hal semacam itu. Salat malam tidak akan berhenti, puasa tidak berbuka, menjauhi wanita karena waktunya akan habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka satu ketika Rasulullah SAW masuk dan kemudian menjumpai mereka dan berkata kepada mereka, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalian mengatakan begini dan begini. Adapun aku, kata Rasulullah SAW, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan beriman dan paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila mana aku berpuasa, maka aku akan berbuka. Bila mana aku sholat malam, aku pun tidur. Dan aku pun menikahi wanita. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sering kita dengar, "Famar raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu bukan hanya didasarkan kepada perasaan atau semangat yang tinggi, tetapi juga harus diimbangi dengan bagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita beribadah justru malah melakukan perbuatan dosa dan mendolimi diri sendiri. Dalil yang ketiga, yakni kita dilarang untuk berkata tentang Allah sedangkan Allah tidak berkata. Ya. Jadi ibadah itu harus disesuaikan dengan perkataan Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah, maka jangan sekali-kali mengatasnamakan Allah. Kadang-kadang kita miris ya melihat beberapa orang yang mengatakan kata Allah begini, kata Rasulullah begini. Bahkan mereka berani membawakan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Apakah mereka tidak takut kelak di yaumil qiyamah tempat duduknya yang pertama kali adalah di neraka? Sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang mengatakan sesuatu dengan mencatut, mengambil namanya Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah mengatakan begini, padahal tidak ada hadisnya. Ada hadis maudhu' atau palsu. Ya. Karena menganggap suatu amalan sebagai ibadah tanpa ada keterangan dalil, maka kata mereka cukup kebenaran yang mereka miliki sebagai dalil, tidak boleh. Ya, ar-ra'yu tidak boleh menjadikan dalil utama. Tidak boleh. Dia tidak boleh mengalahkan dalil nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ. Dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian, sekehendak kalian sendiri, mengatakan kedustaan. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini bahaya sekali. Orang mudah mengatakan halal, orang mudah mengatakan haram sebelum dia mengkaji apakah itu benar-benar halal dan benar-benar haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Supaya kalian menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kedustaan, ya. Jadi kita menggunakan lisan kita untuk berbuat dusta atas nama Allah. Innal ladzina yuftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan atas nama Allah suatu kedustaan, la yuflihun, tidak akan beruntung. Ini yang keempat, dan yang terakhir, yang ketiga dan yang terakhir yang keempat adalah dalil-dalil yang melarang membuat-buat perkara yang baru di dalam agama. Ya, mungkin ada beberapa orang yang memang risih. Kalau ada orang yang sudah mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsati bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada orang mengatakan bid'ah, maka orang itu memberi cap kepada orang yang mengatakan tentang hadis ini bahwa orang ini adalah alirannya ini dan alirannya itu. Tidak. Ya, hadis tentang bid'ah ini jumlahnya sangat banyak. Hanya saja kita perlu mengkaji lebih dalam apa pengertian bid'ah. Tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa bid'ah itu adalah sesuatu hal yang membahayakan, dan kita tidak boleh beribadah tanpa didasari dengan tuntunan syariat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena bila mana seseorang muslim memaksakan diri untuk melakukan ibadah sedangkan tidak ada dalilnya, maka bisa jadi hal itu adalah kebid'ahan yang kita buat, dan itu sangat membahayakan untuk kita semuanya. Di antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agamamu.
Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, cobalah kita mendasari setiap ibadah dengan dalil. Kita lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW berdasarkan dalil saja. Karena masih begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita lakukan, yang ada dalilnya. Tapi mengapa kita malah membuat sunnah-sunnah baru di luar dalil yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengancam kepada kita. Apa kata beliau? Man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang melakukan suatu amal atau perkara dalam ibadah ini, ma laysa minhu, yang tidak ada contoh darinya atau dari Nabi SAW, tidak ada dalilnya, fahuwa raddun. Maka ancamannya adalah ibadah itu akan ditolak. Sungguh, ibadah Ramadan yang kita isi dengan amal saleh dan ibadah-ibadah yang begitu banyak, kita isi dengan penuh semangat, tapi tidak cukup dengan semangat. Ternyata ibadah itu menuntut mutaba'ah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang melakukan ibadah semangat apapun, sesemangat apapun, dan sebanyak apapun, tetapi keluar dari konteks sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka itu akan ditolak. Allah Taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih. Allah Ta'ala alam bisawab. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.